Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada materi hari ini, kita akan membahas suatu topik dengan judul Sistem Standarisasi Nasional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dengan materi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat mengenai urgensi atau pentingnya penerapan SSN di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan beberapa unsur yang terdapat dalam sistem standarisasi nasional. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peranan pendukung dari SSN dalam keberlanjutan penerapan standarisasi secara nasional. Untuk pendahuluannya, kita tahu bahwa kita saat ini sedang berada di era globalisasi. Globalisasi perdagangan memacu adanya pertumbuhan aliran barang dan atau jasa, sehingga menghadapkan konsumen ataupun konsumen dunia pada banyaknya pilihan. Globalisasi perdagangan yang berdampak pada perdagangan bebas juga memacu pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, peluang lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi hal tersebut, beberapa negara, termasuk Indonesia, sepakat membentuk organisasi perdagangan dunia yang kita kenal dengan WTO atau World Trade Organization. Sebagai konsekuensi dari persetujuan Indonesia terhadap pembentukan WTO, serta memperhatikan perkembangan terkini di dalam sistem perdagangan dunia, dan untuk pembangunan berkelanjutan, maka Indonesia terus menyempurnakan sistem standarisasi nasional. Dengan adanya sistem standarisasi nasional, diharapkan dapat mendorong daya saing melalui peningkatan mutu agar dapat berpartisipasi dalam perdagangan global sehingga akan dapat dicapai pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai SSN, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari standar. Standar itu merupakan suatu dokumen tertulis yang di dalamnya tertuang berisi aturan, pedoman, ataupun karakteristik dari suatu barang dan atau jasa, ataupun proses, dan metode yang berlaku secara umum dan dapat digunakan secara berulang. Dalam sistem standarisasi nasional, standar yang dimaksud ini adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang mana ini ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang juga ini berlaku secara nasional. Jadi, untuk standarisasi yang berlaku di Indonesia ini adalah Sistem Standarisasi Nasional Indonesia atau SNI. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui mengenai definisi dari standarisasi. Standarisasi secara umum merupakan rangkaian suatu proses mulai dari pengembangan standar. Nah, pengembangan standar ini meliputi pemrograman standar, kemudian ada perumusan standarisasi, penetapan, dan ada pemeliharaan dari standar. Kemudian, standarisasi ini merupakan penerapan standar yang dilaksanakan secara tertib, kemudian bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang di dalamnya merupakan kelembagaan pendukung dari Sistem Standarisasi Nasional ataupun SSN. Kemudian kita masuk tentang SSN atau Sistem Standarisasi Nasional. SSN ini merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh suatu jaringan kelembagaan yang saling berinteraksi dalam 3 subsistem infrastruktur mutu, yaitu yang pertama adalah metrologi, kemudian yang kedua adalah standarisasi, dan yang ketiga adalah penilaian kesesuaian. 3 subsistem ini dibutuhkan dalam sistem standarisasi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut adalah ruang lingkup dari Sistem Standarisasi Nasional atau SSN. Yang pertama adalah metrologi. Metrologi ini terdiri dari metrologi teknik dan juga metrologi legal. Selanjutnya yang kedua ini adalah standarisasi. Dalam standarisasi di dalamnya terdapat proses pengembangan SNI, kemudian sampai juga menerapkan dari SNI yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian kesesuaian. Dalam penilaian kesesuaian ini terdapat proses akreditasi, kemudian ada proses sertifikasi, kemudian terdapat juga proses pengujian,
kemudian proses inspeksi, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pembuktian. Pembuktian ini berarti pembuktian pemenuhan suatu barang atau jasa atau personel ataupun suatu lembaga terhadap standar yang harus dipenuhi. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam SSN atau Sistem Standarisasi Nasional itu terdapat kelembagaan di dalamnya. Kelembagaan SSN ini merupakan suatu institusi dari seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kegiatan metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian, serta kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan SSN dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah dan pemerintah daerah, pakar, pelaku usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, kelompok masyarakat, standarisasi, serta konsumen yang dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Kelembagaan SSN harus mendukung kegiatan yang tercakup dalam metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian yang saling terkait. Masing-masing kelembagaan dalam 3 subsistem mutu tadi memiliki peranannya yang sangat penting. Untuk metrologi, kelembagaannya sangat diperlukan untuk jaminan ketertelusuran dalam pengukuran. Kemudian untuk konsistensi penggunaan satuan pengukuran dalam SNI. Kemudian juga penting untuk keselarasan dalam penilaian kesesuaian. Kemudian, untuk kelembagaan dari standarisasi, ini berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan penerapan standar nasional Indonesia di masyarakat. Kemudian, untuk kelembagaan dalam penilaian kesesuaian, ini berperan penting dalam memberi dukungan infrastruktur yang memadai, harmonis, dan selaras dengan sistem penilaian kesesuaian di tingkat internasional atau perjanjian TBT-WTO. Untuk 3 subsistem mutu atau infrastruktur mutu ini memiliki kelembagaannya masing-masing. Untuk penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan standarisasi nasional itu dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang penilaian kesesuaian yang mencakup akreditasi terhadap lembaga penilai kesesuaian itu dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi di sini kita bisa melihat untuk kegiatan standarisasi peran pentingnya dipegang oleh BSN. Sama hal dengan penilaian kesesuaian. Namun yang lebih memiliki peran dalam penilaian kesesuaian itu adalah Komite Akreditasi Nasional. Kemudian, pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang metrologi yang mencakup standar nasional satuan ukuran itu dilakukan oleh KSNU atau Komite Standar Nasional Satuan Ukuran. Kemudian BSN juga didukung oleh berbagai institusi lain seperti instansi teknis, kemudian pemerintah daerah, adanya juga peranan dari perguruan tinggi, kemudian dari Litbang, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penilaian Kesesuaian, kemudian pelaku usaha konsumen, Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia, kemudian Komite Inovasi Nasional, dan Komite Ekonomi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan SSN ini didukung oleh banyaknya kegiatan seperti penelitian dan pengembangan, kerjasama, adanya informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan, dan juga pembinaan dan pengawasan standarisasi. Tentunya SSN ini tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak didukung dengan kelembagaan yang mendukung untuk penerapan standar di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut tentang kebijakan SSN. Fokus pada rantai kegiatan metrologi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional untuk kelancaran perdagangan, perlindungan konsumen, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Target dari kebijakan SSN ini adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Karena dengan ada SSN ini, maka berbagai kalangan baik dari konsumen dan juga pelaku industri, itu akan semakin kompetitif untuk menerapkan standarnya. Kebijakan SSN ini juga dipengaruhi oleh kondisi internal dan juga eksternal.
Kondisi internal ini meliputi kemampuan suatu institusi pengelolaan, kemudian dan juga adanya koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian untuk kebijakan SSN ini juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, di mana meningkatnya tuntutan masyarakat negara maju terhadap aspek perlindungan konsumen yang meliputi keamanan, keselamatan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta tanggung jawab sosial para pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam beberapa perumusan SNI, terdapat beberapa kebijakan yang akan dipertimbangkan sebelum standar tersebut diterapkan secara nasional. Baiklah, kita akan masuk ke subsistem mutu atau infrastruktur mutu yang pertama, yaitu adalah metrologi. Metrologi ini merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang pengukuran yang secara luas menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan standarisasi dalam kegiatan produksi, perdagangan, penilaian kesesuaian, dan serta inovasi teknologi. Sistem metrologi yang handal dan dapat dipercaya itu sangat diperlukan untuk memastikan ketertelusuran hasil pengukuran dan untuk menjamin kebenaran hasil penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan SNI maupun standar lain, termasuk pemenuhan terhadap persyaratan pengukuran di negara tujuan ekspor. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2001, Komite Standar Nasional Satuan Ukuran atau KSNSU itu merupakan lembaga non-struktural yang mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada BSN tentang standar nasional satuan ukuran. Pengelola teknis ilmiah SNSU itu dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu tepatnya di Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi. Jadi untuk kegiatan metrologi ini punya lembaga khusus yang melakukan proses metrologi. Dalam metrologi itu dikenal juga dengan kegiatan kalibrasi. Kegiatan kalibrasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan rantai ketertelusuran pengukuran dari lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU ke seluruh pelaku dan pengguna hasil pengukuran. Hasil proses kalibrasi ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau kalibrasi yang memuat penyimpangan dari nilai nominal suatu standar atau bahan ukur, atau penunjukan alat ukur terhadap nilai, atau penunjukan dari suatu standar pengukuran beserta ketidakpastiannya. Jadi metrologi ini juga ingin mengetahui seberapa akurat alat ukur yang digunakan dalam menstandarkan suatu barang, ataupun jasa, ataupun proses. Kalibrasi ini dilakukan oleh laboratorium kalibrasi, baik milik pemerintah maupun swasta, yang harus memenuhi persyaratan kompetensi laboratorium kalibrasi atas permintaan pemilik standar atau alat ukur. Kemudian kita akan masuk yang kedua tentang standarisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa standarisasi ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan standar. Pengembangan standar ini meliputi proses pemrograman, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan standar. Nah, untuk penerapan standar ini berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan, baik nasional, regional, maupun global. Di dalam standarisasi nasional kita mengenal SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan di dalam SNI ini memuat persyaratan teknis suatu barang dan atau jasa, proses, sistem manajemen, serta personil. Kesesuaian suatu barang dan atau jasa, proses, sistem manajemen, serta personil terhadap persyaratannya dalam SNI itu dibuktikan melalui proses penilaian kesesuaian. Kegiatan standarisasi dapat berlangsung apabila didukung oleh sistem penilaian kesesuaian. Jadi misalnya kita punya suatu standar, kemudian ingin memenuhi persyaratan tersebut, maka itu harus dinilai oleh lembaga penilai kesesuaian. Standarisasi dan penilaian kesesuaian memerlukan dukungan sistem metrologi agar dapat memfasilitasi perdagangan dengan baik dan adil. Berikut ini adalah proses pengembangan dari Standar Nasional Indonesia, di mana yang pertama ini adalah pemrograman standar. Usulan program SNI dan atau melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standarisasi
sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi untuk mengusulkan suatu SNI itu berada di proses pemrograman yang di dalamnya itu berdasarkan dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan standar. Kemudian proses yang kedua itu adalah perumusan standar yang di dalamnya terdapat proses drafting, konsensus nasional, dan juga finalisasi. Dalam tahap perumusan standar, ini merupakan rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk menyusun rancangan SNI atau RSNI, sampai nanti tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah penetapan standar, di mana yang sebelumnya dalam bentuk rancangan SNI itu akan diterapkan menjadi SNI oleh Kepala BSN. Selanjutnya begitu standar sudah dikeluarkan, selanjutnya adalah penerapan standar. Nah, namun dalam masa penerapan standar ini dilakukan proses pemeliharaan standar oleh BSN, di mana di dalamnya akan dilakukan kegiatan kaji ulang ataupun review untuk menentukan apakah standar yang sudah diterapkan tersebut itu perlu diperbaiki atau perlu direvisi, atau mungkin perlu penetapan ulang dari standar yang sudah diterapkan, atau malah dilakukan abolisi ataupun penarikan standar. Jadi untuk pemeliharaan standar, ini akan melihat kondisi real yang ada di lapangan. Dalam perumusan SNI, ini terdapat 6 pertimbangan dalam merumuskan suatu SNI. Yang pertama adalah kebijakan pembangunan nasional. Kita akan lihat apakah usulan-usulan dari para komite teknis itu apakah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, ini yang cukup penting, yaitu berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Kemudian yang ketiga, pertimbangannya adalah perkembangan dan kebutuhan perdagangan nasional serta internasional. Kemudian yang keempat, untuk merumuskan SNI ini berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri. Yang kelima adalah perkembangan teknologi mutakhir, dan yang keenam adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi di sini terdapat 6 pertimbangan dalam proses perumusan SNI. Kemudian untuk penerapan SNI di Indonesia. Pada dasarnya, untuk penerapan standar itu bersifat voluntary atau bersifat sukarela, yaitu bukan suatu keharusan, melainkan atas dasar kebutuhan pelaku usaha. Pembuktian penerapan SNI secara sukarela itu dapat dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Jadi, bagi pelaku usaha yang ingin produknya memiliki SNI, itu bukan suatu kewajiban, tetapi jika produsen merasa perlu, maka dia bisa menerapkan standar untuk produknya. Dengan catatan, dengan menerapkan standar itu berarti memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, penerapan standar juga itu dapat bersifat wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan pertimbangan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta pertimbangan ekonomis. Jadi maksudnya di sini adalah suatu produk ataupun proses ataupun jasa apabila dia berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain, ini harus diwajibkan SNI agar bisa terjamin keselamatannya, keamanan, dan kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Jadi memang pada dasarnya penerapan SNI itu adalah sukarela, boleh diterapkan atau boleh tidak, namun akan menjadi wajib jika bersinggungan dengan faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan hidup, serta pertimbangan ekonomis. Setelah kita tadi membahas tentang standarisasi, maka selanjutnya akan kita bahas tentang penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian ini merupakan suatu pembuktian bahwa spesifikasi ataupun standar yang dipersyaratkan dalam standar tersebut terkait dengan suatu barang, jasa, proses, sistem, perseorangan atau personel, atau lembaga itu telah dipenuhi. Penilaian kesesuaian mencakup kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi serta akreditasi dari lembaga penilaian kesesuaian.
Akreditasi sendiri merupakan suatu sarana untuk memberikan jaminan kepada para pihak yang bertransaksi bahwa barang, jasa, proses, sistem, personel, ataupun lembaga itu telah sesuai dengan persyaratan dari suatu standar, ataupun sesuai dengan regulasi teknis dan spesifikasi teknis lainnya. Penerapan SNI, baik sukarela maupun yang diberlakukan wajib, itu memerlukan penilaian kesesuaian yang didukung dengan akreditasi dan pengukuran yang harmonis dengan aturan internasional. Penilaian kesesuaian itu dapat dilakukan oleh 3 pihak, ya. Yang pertama itu adalah pihak pertama, yaitu pihak produsen atau pemasok barang dan jasa. Kemudian pihak yang kedua atau pihak kedua itu adalah pihak pembeli ataupun penerima barang atau jasa. Atau juga bisa pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam transaksi dan tidak memihak kepada pihak pertama maupun pihak kedua. Lembaga penilaian kesesuaian atau LPK ini dapat terdiri dari lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium penguji, dan laboratorium kalibrasi. Lembaga penilaian kesesuaian yang akan melakukan penilaian kesesuaian dalam menjamin pemenuhan persyaratan SNI itu harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi, LPK yang akan menilai apakah suatu barang, proses, jasa, personel itu memenuhi standar, maka dianya terlebih dahulu itu sudah terakreditasi oleh KAN, agar diyakini dengan baik bahwa proses penilaian akreditasinya itu juga berjalan dengan baik. Berikut disajikan mengenai skema akreditasi dan sertifikasi. Nah, secara keseluruhan, sistem akreditasi dan sertifikasi yang dioperasikan oleh KAN itu mengacu pada standar ataupun pedoman internasional. Di sini, Komite Akreditasi Nasional, dia sudah terakreditasi secara internasional melalui ISO IIC 17011 tahun 2017. Nah, kemudian, Komite Akreditasi ini, dia berhak melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, kemudian laboratorium, dan juga lembaga inspeksi. Namun, standar yang harus dipenuhi oleh lembaga penilaian kesesuaian ini berbeda-beda. Contohnya, untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen, itu lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam SNI ISO IAC 17021. Kemudian untuk lembaga sertifikasi personel itu harus memenuhi SNI ISO IIC 17024. Kemudian untuk lembaga sertifikasi produk yang biasanya mengeluarkan logo SNI untuk produk, itu dia harus terakreditasi SNI 17065 terlebih dahulu. Sama halnya dengan laboratorium pengujian ataupun kalibrasi, laboratorium medik, dan lembaga inspeksi sesuai dengan persyaratan penilaian kesesuaian untuk lembaga penilai kesesuaian. Nah, kemudian dari lembaga penilaian kesesuaian tersebut, dia akan melakukan sertifikasi. Contohnya, lembaga sertifikasi produk, dia akan melakukan sertifikasi dari produk yang diusulkan oleh produsen misalnya. Ataupun lembaga sertifikasi personel, nanti dia akan melakukan sertifikasi kepada personel, apakah persyaratan sebagai personil itu sudah memenuhi. Kemudian untuk laboratorium, dia akan melakukan sertifikasi terhadap sampel ataupun peralatan. Kemudian untuk lembaga inspeksi, dia akan melakukan sertifikasi terhadap kesesuaian proses, sistem, barang, atau jasa. Kita akan membahas mengenai akreditasi terlebih dahulu. Akreditasi ini merupakan elemen sistem penilaian kesesuaian yang memiliki fungsi untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi LPK di Indonesia yang dilakukan oleh KAN. Jadi untuk akreditasi ini, yang melakukan penilaian kesesuaiannya adalah Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan akreditasi itu mencakup akreditasi terhadap lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian ataupun kalibrasi, lembaga inspeksi, dan LPK lainnya. Kemudian lembaga sertifikasi ini mencakup banyak hal seperti sertifikasi sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, produk, verifikasi legalitas kayu, sistem pangan organik, eco-labeling, dan lain sebagainya.
Kemudian, sedangkan laboratorium itu mencakup laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang dia harus memenuhi persyaratan SNI ISO IIC 17025 tahun 2017. Kemudian, kita akan membahas mengenai sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem, ataupun personel. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan tertulis dari lembaga penilai kesesuaian untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personel itu setelah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kemudian, sertifikasi yang dilakukan di Indonesia ini ataupun dalam sistem standarisasi nasional ini meliputi sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, dan juga sertifikasi personel. Kemudian ada kegiatan pengujian. Kegiatan pengujian ini umumnya dilakukan oleh laboratorium. Pengujian ini merupakan suatu cara untuk memeriksa, menganalisa, ataupun menentukan karakteristik kandungan dan atau parameter yang menentukan mutu dari suatu barang, komponen, bahan, dan lainnya. Pelaksanaan pengujian dapat didahului dengan proses pengambilan contoh untuk objek yang diuji. Sebagai persyaratan kompetensi untuk laboratorium pengujian, secara internasional itu harus memenuhi persyaratan SNI ISO IIC 17025. Khusus untuk laboratorium medik dan klinik, itu harus memenuhi SNI ISO 15189. Kegiatan selanjutnya adalah proses inspeksi. Kegiatan inspeksi ini adalah untuk menentukan apakah barang dan atau jasa itu memenuhi persyaratan standar. Proses inspeksi dapat diperluas terhadap desain barang dan atau jasa ataupun proses pembuatan barang dan atau jasa yang dapat mewakili sampel dari kelompok hasil produksi atau kelompok barang dan atau jasa yang dikirimkan atau bahkan dilakukan satu persatu terhadap seluruh bagian kelompok barang dan atau jasa yang dikirimkan atau diterima. Dalam proses produksi, inspeksi ini merupakan ujung tombak pengendalian mutu dan manajemen mutu barang dan atau jasa. Secara umum, persyaratan kompetensi bagi lembaga inspeksi itu adalah standar SNI ISO IIC 17020. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendukung dari sistem standarisasi nasional. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan pengembangan. Litbang ini merupakan salah satu aspek penting, sangat dinamis, dan harus mengikuti perkembangan dan perubahan IPTEK. Karena standar itu tentu diusulkan sebelumnya dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh para ahli ataupun komite teknis. Tujuan dari Litbang ini adalah untuk mewujudkan SNI agar diterima di pasar yang didukung oleh lembaga penilai kesesuaian yang kompeten. Kemudian, agar dapat diterima pasar nasional maupun internasional, serta dapat melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaksanaan Litbang ini dilakukan oleh pemangku kepentingan termasuk instansi teknis, kemudian ada Pemda, kemudian ada Mastan ataupun masyarakat standar, perguruan tinggi, dan juga lembaga perlindungan konsumen. Kemudian pendukung dari SSN yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama ini tentunya memegang peranan penting yang sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan, baik di tingkat bilateral, regional, maupun internasional. Di era perdagangan bebas seperti saat ini, hambatan dalam bentuk tarif itu semakin ditinggalkan. Dan sebagai penggantinya, digunakan standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian. WTO atau World Trade Organization ini merupakan suatu organisasi perdagangan dunia yang memfasilitasi perdagangan antar negara. BSN bertanggung jawab atas implementasi ketentuan WTO di tingkat nasional dan bertanggung jawab dalam memberikan tanggapan terhadap semua pertanyaan terkait standar, teknis maupun non-teknis, dan juga penilaian kesesuaian. Kemudian yang ketiga adalah informasi dan dokumentasi. Informasi dan dokumentasi ini diperlukan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dalam kegiatan SSN, serta juga untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan.
Untuk itu diperlukan sistem informasi dan dokumentasi yang saling terhubung, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Di tingkat nasional, jaringan informasi dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasional. Kemudian yang keempat ini adalah pemasyarakatan. Pemasyarakatan ini adalah usaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan metrologi, standarisasi, dan juga penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu. Kegiatan ini tentunya dilaksanakan oleh BSN dan atau lembaga lain yang terkait. Kemudian yang kelima ini adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan peningkatan keterampilan masyarakat tentang infrastruktur mutu agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai di bidang tersebut untuk bekal aktivitasnya. Pendidikan tentang infrastruktur mutu itu harus diberikan sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Pelatihan melalui kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya para pihak yang berkepentingan, agar mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar infrastruktur mutu di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah pembinaan dan pengawasan. Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap infrastruktur mutu dan pendukung SSN itu perlu dilakukan secara terus-menerus, agar SSN kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat tentang Sistem Standarisasi Nasional pada Peraturan Kepala BSN Nomor 13 Per BSN 12 2010. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi ini menambah pengetahuan kalian tentang mutu dan juga sistem standarisasi nasional di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.